Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Meta Nursita, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai konsep dasar laporan keuangan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Diti Aftona dengan NIM 20 10 11 20533 dan rekan saya yaitu Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan serta ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Selanjutnya adalah pengertian dari laporan keuangan menurut Kasmir. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu untuk neraca dan periode tertentu untuk laporan laba rugi. Dari penjelasan laporan keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan atas transaksi yang terjadi, baik transaksi pembelian maupun transaksi penjualan, yang mana laporan tersebut harus dilaporkan serta dipertanggungjawabkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan, dan laporan keuangan biasanya dibuat dalam periode tertentu. Selanjutnya adalah pengguna laporan keuangan. Terdapat 7 pengguna laporan keuangan, yaitu investor, karyawan, pemerintah, pelanggan, pemasok dan kreditor, pemberi pinjaman, serta masyarakat. Pengguna pertama adalah investor. Investor merupakan penanam modal beresiko. Investor ini memiliki kepentingan dengan resiko yang melekat pada pengembangan dari hasil investasi yang ditanamnya. Investor harus memiliki info agar mampu menentukan apa harus membeli, menahan atau juga bisa menjual investasi tersebut. Investasi atau pemegang saham juga bisa menilai kemampuan perusahaan dalam membayar dividen melalui laporan keuangan. Pengguna kedua adalah karyawan. Karyawan merupakan kelompok yang mana mewakili mereka terhadap informasi tentang stabilitas dan juga profitabilitas perusahaan. Mereka tertarik dengan informasi yang memungkinkan untuk menilai kemampuan perusahaan di dalam memberikan jasa. Karyawan juga tertarik dengan informasi yang berhubungan dengan imbalan pasca kerja dan juga kesempatan dalam bekerja. Yang ketiga yaitu pelanggan. Pelanggan memiliki kepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan kelangsungan bisnis perusahaan. Pelanggan membutuhkan laporan keuangan saat mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Pelanggan tersebut juga memiliki ketergantungan terhadap perusahaan. Yang keempat yaitu pemasok dan kreditor. Pemasok maupun kreditor ini begitu tertarik dengan laporan keuangan. Mereka tertarik dengan informasi yang memungkinkan kepada mereka untuk memutuskan apakah jumlah akan dibayar saat jatuh tempo dan sebagainya. Kreditor usaha ini juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Yang kelima adalah pemerintah. Pemerintah ini menjadi lembaga yang mana kekuasaannya memiliki kepentingan dengan sumber daya. Selain itu, mereka memiliki kepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka membutuhkan informasi untuk bisa mengatur aktivitas perusahaan dan menetapkan kebijakan pajak. Informasi tersebut juga dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan statistik pendapatan nasional. Yang keenam, yaitu pemberi pinjaman. Fungsi dari laporan keuangan bagi pemberi pinjaman tersebut yaitu memberikan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunganya dibayar saat jatuh tempo. Yang ketujuh adalah masyarakat.
Perusahaan bisa mempengaruhi masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang dipekerjakan di dalam perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dalam menyediakan informasi yang berhubungan dengan tren. Selain itu juga perkembangan terakhir dari kemakmuran perusahaan sampai dengan rangkaian aktivitasnya. Kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi tentang posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan, serta laba dan ruginya. Penyusunan laporan keuangan dimaksud untuk mengarah pada tujuan tertentu. Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi. Di samping itu juga, tujuan laporan keuangan yaitu untuk menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan. Yang pertama, yaitu memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan dipertanggungjawabkan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Tujuan laporan keuangan menurut Kazmir yang pertama adalah memberikan informasi mengenai jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan. Ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan perusahaan. Keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan dalam aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen. Ketujuh, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Dan yang kedelapan, informasi keuangan lainnya. Selanjutnya, sifat laporan keuangan. Pencatatan dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah atau aturan yang berlaku secara umum, dan dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan pada sifat laporan keuangan itu sendiri. Sifat laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan historis, yang berarti bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun berdasarkan data yang telah ada atau yang telah lewat dari masa sekarang. Yang kedua, bersifat menyeluruh, yang berarti bahwa laporan keuangan harus dibuat dengan selengkap mungkin dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang dapat memberikan informasi secara lengkap mengenai keuangan suatu perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan arus kas. Keterangan. Yang pertama, neraca. Neraca merupakan laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Di dalam neraca terdapat unsur-unsur neraca sebagai berikut. Yang pertama, aktiva. Aktiva merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Yang kedua, kewajiban. Merupakan segala kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terlunasi dan harus terpenuhi sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, modal. Merupakan hak atau bagian dari seseorang pemilik yang dimiliki dalam perusahaan dan ditujukan dalam modal saham
saham surplus dan laba ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Tujuan pokok laporan laba rugi adalah melaporkan kemampuan real perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi mencakup pos-pos sebagai berikut. Menurut PSAK nomor 1 revisi 2009 sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua laba rugi usaha, yang ketiga beban pinjaman, yang keempat bagian dari laba atau rugi perusahaan, afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas. Yang kelima beban pajak, yang keenam laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, yang ketujuh pos luar biasa, yang kedelapan hak minoritas, yang kesembilan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan. Ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang berisi informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Perubahan modal di dalam laporan keuangan ekuitas diperoleh dari selisih antara penambahan jumlah modal awal dan laba atau rugi dengan jumlah penarikan modal. Pembuatan laporan bertujuan untuk memberikan laporan mengenai perubahan modal usaha. Laporan ini juga bertujuan untuk membantu ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Beberapa komponen penting dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas yaitu modal awal, perubahan dari kebijakan akuntansi, pengaruh kolerasi kesalahan periode sebelumnya, saldo yang disajikan lagi, perubahan dari modal saham, dividen, laba rugi pada periode terkait, perubahan dalam cadangan revaluasi, keuntungan dan kerugian lainnya, serta saldo akhir. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk dan kas yang keluar dari suatu perusahaan. Di dalam laporan keuangan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang masuk dan atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaan. Lalu jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti utang dan beban-beban yang perlu dibayarkan. Arus kas sendiri dibagi menjadi 3 macam aktivitas, yakni operasional, investasi, dan pendanaan. Arus kas operasional yaitu aliran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan selama periode tertentu. Kemudian arus kas investasi ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran dana yang mempunyai hubungan terhadap penjualan atau pembelian aktiva tetap. Dan arus kas pendanaan merupakan arus kas yang berasal dari transaksi pendanaan perusahaan atau penambahan dan pengurangan modal dalam periode tertentu. Selanjutnya contoh soal. Pada tanggal 1 Desember 2020, PT ABC tercatat data keuangan sebagai berikut. Pendapatan jasa sebesar 21.500.000, pendapatan sewa sebesar 11 juta, pendapatan komisi 2 juta, beban gaji 5 juta, beban perlengkapan 2.300.000, beban listrik 750, beban iklan 1 juta, beban penyusutan kendaraan
2.500.000, beban penyusutan peralatan 800.000, serta beban penyusutan gedung sebesar 5.200.000. Berdasarkan data tersebut, buatlah laporan laba ruginya. Penyelesaiannya, pendapatan jasa sebesar 21.500.000, pendapatan sewa 11 juta, pendapatan komisi sebesar 2 juta, total pendapatan yaitu sebesar 34.500.000. Berikutnya beban yang pertama beban gaji sebesar 5 juta, yang kedua beban perlengkapan sebesar 2.300.000, yang ketiga beban listrik 750, beban iklan 1 juta, beban penyusutan kendaraan 2.500.000, beban penyusutan peralatan 800.000, beban penyusutan gedung sebesar 5.200.000. Total beban tersebut menjadi 17.550.000, lalu dikurangi oleh total pendapatan yaitu sebesar 34.500.000 dikurang 17.550.000 yang hasilnya sebesar 16.950.000 yang menghasilkan laba bersih. Kesimpulannya, laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah organisasi yang berisi catatan keuangan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu, dan biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan tersebut memasuki akhir tahun atau bulan. Penggunaan laporan keuangan meliputi investor, pelangganan, karyawan, pemasokan dan kreditur, pemerintah, pemberi pinjaman, dan masyarakat. Laporan keuangan terdiri dari antara lain yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas laporan keuangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.